Halo semuanya. Kami dari tim eksperimen SMP Model Pontianak. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil eksperimen kami. Sebelum kami memulai eksperimen, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Risa Monika Indrika. Saya Samuel Bernard serta kameramen yaitu adalah Elisha Giovanni. Judul eksperimen kami adalah Can Chemical Kill a Bacterial atau biasanya disebut dengan bisakah bahan kimia membunuh bakteri. Tujuannya adalah pengetesan seberapa kuat bahan kimia pada bahan-bahan yang ada di atas meja ini. Nah, alat yang bahan kami gunakan di sini adalah terdiri dari 10 alat. Pertama kita akan menggunakan bahan dulu. Kita akan menjelaskan bahan dulu ini. Pertama-tama kami mempunyai itu adalah hand sanitizer 70% alkohol. Kemudian kami mempunyai alkohol 70%. Kami mempunyai sampel di mana sampel ini berisi mikroorganisme dan juga beberapa makhluk hidup lainnya. Dan di sebelah sini kami mempunyai Baiklin atau pemutih pakaian. Kalian pasti sering dengar sama Baiklin. Biasanya ibu kalian menggunakan ini untuk mencuci pakaian. Kemudian kami mempunyai hand sanitizer antibakterial serta air putih biasa. Di sebelah kanan ini yaitu adalah alat-alat yang kami gunakan. Pertama, kami menggunakan yaitu sebuah wadah yang telah dibagi menjadi 4. Kemudian kami menggunakan sebuah kaca pembesar dengan lensa yang lumayan besar, serta kami menggunakan sendok plastik dan juga sarung tangan plastik yang telah kami gunakan. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu konsep yang kami gunakan. So, apa sih konsep yang kami gunakan? Konsep yang kami gunakan adalah menguji reaksi bahan kimia pada mikroorganisme ini. Nah, pertama kita akan membahas dulu nih alkohol. Alkohol ini pasti sering kalian dengar pada tim-tim medis yang menggunakan ini pada saat mungkin dia ingin melakukan sesuatu atau pembedahan. Ternyata alkohol ini mengandung senyawa organik dan juga yang bisa kita sebut dengan gugus hidroksial, mengandung metanol dan juga etilen glikol. Dapat bereaksi dengan senyawa monoalkohol dan juga senyawa polial alkohol. Dan kemudian kita akan membahas Baiklin. Baiklin ini biasanya ibu kalian menggunakan ini untuk mencuci pakaian berwarna putih agar jadi lebih bersih. Nah, ternyata Baiklin ini mengandung sodium hipoklorit atau biasa kita sebut dengan natrium hipoklorit dengan konsentrasi 5,25% dan juga mengandung hidrogen peroksida menggunakan alkohol 62-71% dan mengandung 0,1% natrium hipoklorit. Kami juga mempunyai 2 hand sanitizer yaitu antibakterial dan juga 70% alkohol. Nah, hand sanitizer ini telah ditetapkan oleh United Status Pharmacopeia atau yang bisa disingkat dengan USP dan juga mengandung etanol, isopropil alkohol dan telah diuji positif kontaminasi 1-propanol. Dan kita akan langsung masuk saja ke dalam kegiatannya atau pelaksanaannya. Pertama, kita akan menggeser dulu bahan-bahan yang telah tidak diperlukan terlebih dahulu. Nah, kita akan mengambil wadah. Nah, wadah ini telah disusun sebagai dibentuk menjadi belah 4 agar bisa diisi oleh mikroorganisme ini dan juga air. Di sebelah kanan saya ini kita akan menaruh alkohol sesuai dengan tabel yang telah kita isi dengan kata-kata ini. Dari sebelah kanan adalah alkohol 70% dan sebelah kiri adalah Baiklin pemutih pakaian. Saat kita balik di sebelah kanan kita bisa melihat bahwa sebelah kanan ini akan kita campurkan dengan hand sanitizer antibakterial dan juga di sebelah kiri ini yaitu adalah hand sanitizer 70% alkohol. Pertama-tama kita akan mengetes dulu nih alkohol 70% dan juga Baiklin pemutih pakaian. Kita akan menaruh alkohol di sebelah kanan ini dan juga Baiklin pemutih pakaian di sebelah kiri. Nah, mikroorganisme yang kami gunakan ini adalah mikro yang bisa kalian lihat di dalam sini dan kan juga bisa dilihat bahwa kita menggunakan kaca pembesar ini ternyata kita bisa melihat ada mikroorganisme dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, mungkin dalam hati kalian pasti punya pertanyaan seperti ini. Aku pakai ikan, bukannya ikan itu makhluk hidup ya? Nah, pertanyaan ini bisa kita jawab. Waktu kita mengambil ikan ini, waktu ikan ini ternyata memakan mikroorganisme ini seperti jentik-jentik dan mikroorganisme lain yang tidak kita bisa lihat dengan mata telanjang. Jadi ternyata ikan ini di dalam badannya ini mengandung yaitu sebuah bermacam-macam bakteri yang telah dimakannya di dalam laut. Nah, makanya kita akan menggunakan ikan ini karena ikan ini baru saja mengkonsumsi mikroorganisme yang ada di dalam sini dan juga tinggal tersisa beberapa mikroorganisme kecil yang mungkin tidak bisa kita lihat. Nah, kita akan langsung saja nih masuk ke dalam prosesnya. Kita akan menuangkannya yaitu adalah Baiklin pemutih pakaian dan juga alkohol 70% alkohol. Akan kita tuangkan bersama-sama 1, 2, 3. Oke.
Wow, ternyata kalian bisa melihat reaksi ikan yang saat dicampurkan dengan Baiklin ini langsung saja melompat-lompat. Bisa kalian lihat di sebelah sini, lihat ini. Wah, ikan ini langsung mengambang, menyatakan bahwa ikan ini telah mati loh. Kalian bisa lihat ini, kalau saya goyangkan ini, ikan ini masih bergerak. Memang masih bergerak, tapi sebentar lagi atau mungkin dalam waktu hitungan beberapa menit, ikan yang ada di dalam sini akan mati. Dan juga kita bisa lihat dari alkohol, 70% alkohol ini bisa kita lihat di sebelah sini. Wah, ternyata di bagian alkohol juga ikan ini telah bereaksi. Tuh bisa kalian lihat, ikan ini sudah tidak bergerak. Saat saya sentuh, ikan ini masih bergerak, tapi ini sudah tidak memiliki tenaga yang cukup untuk bergerak. Dan ternyata saat kita tunggu beberapa menit untuk bagian Baiklin, ternyata ikan ini sudah tidak bergerak guys. Ternyata ikan ini sudah mati. Artinya Baiklin ini lebih kuat dibanding alkohol 70% alkohol. Nah, kita akan masuk ke percobaan kedua, di mana kita menggunakan hand sanitizer 70% alkohol dan juga hand sanitizer antibakterial. Di sebelah kanan kita telah menyiapkan hand sanitizer antibakterial dan di sebelah kiri kita menyiapkan hand sanitizer 70% alkohol. Akan kita tuangkan bersama dan akan kita lihat reaksi bersama. Mari kita siapkan dulu. Dalam hitungan ketiga kita akan menuangkannya 1, 2, 3. Oke, wow, bisa kalian lihat di sini. Kita akan mengambil kaca pembesar untuk melihatnya lebih jelas. Wah, saat kalian ternyata lihat ini, hand sanitizer antibakterial mengeluarkan reaksi yang sangat mengejutkan, di mana ikan-ikan ini seperti hampir menggila ya. Gerakannya ini sangatlah cepat, di mana mereka ini mencoba menyelamatkan diri. Nah, ternyata saat kita lihat di bagian hand sanitizer 70% alkohol juga ini, ternyata reaksi mereka mengeluarkan reaksi yang sama, di mana reaksi ini mereka mengeluarkan gerakan, di mana gerakan ini terjadi akibat bahan kimia yang telah tercampur. Nah, bisa kalian lihat di sebelah sini, ini adalah hasil reaksi mereka. Nah, kita akan masuk nih ke dalam penjelasan ini. Kenapa sih kok ada yang bisa lamanya mati, ada yang bisa cepat banget mati, dan pasti itu langsung ada reaksi. Nah, saat kita jelaskan ini, kita telah melihat 4 bahan kimia ini telah memiliki kandungan yang berbeda-beda. Seperti alkohol, mungkin terdengar bahwa alkohol ini banyak sering digunakan pada tim-tim medis dalam melakukan pembedahan ataupun penyembuhan lainnya. Tapi ternyata saat kita lihat Baiklin ini mengandung bahan kimia yang lebih kuat dibanding alkohol. Memang Baiklin ini tidak mungkin kita gunakan dalam tim medis. Dan juga bisa kalian lihat waktu itu Baiklin ini mengandung sodium hipoklorit dan juga mengandung hidrogen peroksida, di mana kedua ini mengandung alkohol 62 sampai 71%. Bayangkan, udah 62 sampai 70% alkohol ditambah dengan bahan kimia lainnya, pasti kuat banget Baiklin ini. Sedangkan alkohol itu hanya mengandung senyawa organik, gugus hidroksial, metanol dan juga etilen glikol. Nah, kita bisa melihat di sebelah sini juga dari kedua hand sanitizer ini kita bisa melihat nih. Kita akan mengambil kaca pembesar, bisa kalian lihat ini. Ternyata ikan di sebelah sini sudah mulai terbalik ya. Artinya menandakan bahwa ikan ini sudah mulai mati. Dan juga sebelah sini juga mulai. Tapi kalau kalian lihat baik-baik di sebelah sini, ikan ini masih mengandung banyak sekali tenaga. Di mana artinya pada ikan-ikan tertentu dapat membunuh dan juga tidak membunuh. Tapi bisa kalian lihat pada alkohol 70% alkohol dan Baiklin ini, kalian sudah melihat ini. Ini sudah benar-benar tidak bergerak ini. Saat saya tekan-tekan ini, dia tidak kabur ini. Ini hanya karena gerakan tangan saya ini. Nah, kalian bisa lihat ternyata kedua ini mati, tapi Baiklin lah yang paling cepat membunuhnya. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari sini bahwa alkohol 70% alkohol dan juga Baiklin, ternyata Baiklin mengandung bahan kimia yang lebih kuat dibanding alkohol. Kenapa sih? Mungkin ini Baiklin ini telah mengandung yang telah kita jelaskan tadi. Baiklin lebih mengandung banyak sekali bahan kimia dibandingkan alkohol. Nah, pastikan hand sanitizer ini antibakterial dan juga 70% alkohol. Mungkin ada yang juga akan bertanya seperti ini. Lah, ini kan sama-sama hand sanitizer ya. Ini beda kandungan. Kok bisa ada yang bisa membunuh, ada yang lama banget bunuhnya nih. Nah, kan bisa melihat di bagian hand sanitizer antibakterial ini memang kandungan ini berbeda terhadap hand sanitizer 70% alkohol. Kalian tadi sudah mendengar bahwa alkohol 70% mengandung senyawa hidroksial dan juga gugus hidroksial, metanol dan juga etilen glikol. Menandakan bahwa hanya saja alkohol ini ditambahkan beberapa zat
yang menjadikan dia hand sanitizer untuk dibawa gampang kemana saja. Dan hand sanitizer antibakterial ini memang walaupun kita dengar antibakterial atau antibakteri, tidak bisa terkena bakteri apapun. Tapi ternyata untuk bakteri kecil-kecil ini tidak mati ya, karena mungkin kandungan ini berbeda pada hand sanitizer 70% alkohol. Nah, sekian dulu nih hasil eksperimen kami dari eksperimen SMP Brother Pontianak. Kami mengucapkan terima kasih. Dadah.